Selamat pagi teman Bahas dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan review jurnal tentang analisis penyusunan anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian internal atau studi kasus pada CV Putra Mataram Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Helena Sri Astuti dengan NIM 192.114.049. Kedua, Francisca Adelia Putri Pramestika dengan NIM 192.114.073. Dan yang ketiga, Maria Feni Angeli Penny dengan NIM 192.114.079. Latar belakang. Salah satu alat yang digunakan oleh manajemen di dalam perusahaan untuk memenuhi informasi dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana manajemen yang tertulis dan dinyatakan dalam satuan rupiah, termasuk taksiran atas pendapatan dan biaya untuk periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Anggaran juga merupakan tahap awal dari perencanaan dan pada akhirnya sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian berfungsi untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan seperti yang direncanakan. Penyusunan anggaran biaya produksi yang baik akan menunjang kegiatan produksi perusahaan sehari-hari yang nantinya akan menunjang seluruh kegiatan perusahaan. Demikian pula pengendalian biaya produksi dengan cara membandingkan biaya produksi yang sebenarnya dengan anggaran biaya produksi yang direncanakan, diharapkan dapat diketahui apakah telah terjadi penyimpangan baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Anggaran sebagai suatu sistem nampaknya cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dari seluruh kegiatan perusahaan. Dengan menggunakan anggaran, perusahaan menyusun perencanaan dengan lebih baik sehingga koordinasi dan pengendalian yang dilakukan dapat memadai pula. Penyimpangan biaya yang terjadi, baik itu yang bersifat menguntungkan atau merugikan, perusahaan perlu dianalisis agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Analisis ini dengan kajian teori akuntansi biaya. Lebih lanjut, hasil analisis ini dapat digunakan pihak manajemen sebagai dasar untuk melakukan tindakan perbaikan dan juga sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang relevan. CV Putra Mataram merupakan suatu perusahaan industri pertama yang mengelola buah kakao di Tanah Mandar dan sudah memiliki produk dengan merek coklat Makwa. Perusahaan ini mengambil buah kakao dari para petani lokal yang umumnya berasal dari daerah Polman dan Majene. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 2015 sampai sekarang. Makwa kini semakin berkembang, terbukti dengan sudah melakukan kerjasama di Kota Makassar dan Kota Mamuju. Terdapat banyak varian rasa yang disediakan oleh CV Putra Mataram, di antaranya coklat susu mente, coklat hitam mente, coklat hitam 80%, dan banyak varian rasa lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Frisandinur selaku Chief Marketing Officer, CV Putra Mataram mengatakan bahwa CV Putra Mataram belum menerapkan kajian teori atau standar akuntansi dalam menyusun anggaran biaya produksi, tetapi memakai asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran biaya produksi tersebut. Rumusan masalah: bagaimana penyusunan anggaran biaya produksi yang digunakan sebagai alat pengendalian internal pada CV Putra Mataram, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian dalam penelitian
penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan anggaran biaya produksi yang digunakan sebagai alat pengendalian internal pada CV Putra Mataram Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis penyusunan anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian internal pada CV Putra Mataram. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini mengadakan data melalui wawancara untuk memberikan gambaran-gambaran tentang penyusunan anggaran biaya produksi yang digunakan sebagai alat pengendalian internal pada CV Putra Mataram Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Waktu dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yaitu dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah anggaran biaya produksi CV Putra Mataram tahun 2016 sampai tahun 2019. Sampel dalam penelitian ini adalah anggaran biaya produksi CV Putra Mataram tahun 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data-data yang menggambarkan seluruh kegiatan perusahaan berdasarkan fakta yang ada di perusahaan, lalu mengolah dan menganalisa data, kemudian menarik kesimpulan serta menginterpretasikannya. Yang selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah CV Putra Mataram dengan merek produk coklat Makoa yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 2 Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, 91352, Sulawesi Barat. Kemudian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yang pertama analisis data, yang ke-A, prosedur penyusunan anggaran biaya produksi berdasarkan kajian teori. Penyusunan anggaran biaya produksi menurut kajian teori akuntansi dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menyusun rencana penjualan dengan mempertimbangkan data penjualan tahun 2018, persediaan bahan baku, dan data rencana luaran tahun 2019. Tabel di bawah ini merupakan rencana penjualan CV Putra Mataram pada tahun 2019 dengan produk coklat Makoa dengan 3 bulan produksi sebesar 4.900 batang dengan harga per batangnya Rp15.000 sehingga jumlahnya sebesar Rp73.500.000. Kemudian dengan 6 bulan produksi sebanyak 8.800 batang dengan harga per batangnya Rp15.000 sehingga jumlahnya sebesar 132 juta. Kemudian dengan 8 bulan produksi dengan 12.700 batang dengan harga per batangnya itu Rp15.000 sehingga jumlahnya sebesar Rp190.500. Pada tabel ini bisa dilihat bahwa rencana penjualan sebanyak 12.700 batang yang merupakan jumlah dari rencana penjualan yang terdapat pada rencana luaran CV Putra Mataram tahun 2019. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyusun rencana produksi dengan mempertimbangkan data rencana penjualan tahun 2019 yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel ini merupakan tabel volume produksi 1 tahun CV Putra Mataram tahun 2019, di mana volume penjualannya sebesar 12.700, kemudian persediaan akhir bulan 8 tahun 2019 itu 300, kemudian kebutuhan 8 bulan tahun 2019 itu sebanyak 13.000, kemudian persediaan
awal tahun 2019 sebesar 379, sehingga jumlah yang harus diproduksi bulan 8 tahun 2019 adalah 12.621. Setelah menghitung volume produksi selama 1 tahun, langkah selanjutnya yaitu melakukan alokasi produksi ke satuan waktu berdasarkan ketetapan perusahaan, yaitu satuan waktu bulanan. Pengalokasian volume produksi dapat dilakukan dengan salah satu cara dari 2 cara berikut ini. Yang pertama, membagi tingkat produksi per periode dengan satuan waktu masa produksi. Produksi selama 1 periode, yaitu 8 bulan, sebanyak 12.621 batang produk rata-rata, sehingga produk rata-rata selama 1 bulan itu sama dengan 12.621 dibagi 8, sehingga hasilnya sama dengan 1.577.625 batang. Kemudian yang kedua, membagi tingkat produksi per bulan per 8 bulan sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah dilaksanakan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi. Apabila produksi per bulannya 1.500 batang, maka kekurangannya adalah 12.621 dikurang 8 dikali 1.500 sehingga hasilnya 621 batang. Selanjutnya kekurangannya itu 621 dibagi 3, maka hasilnya 207 batang. Kekurangan 207 batang tersebut dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi, yakni pada bulan Januari, Juli, dan Agustus. Berikut ini merupakan rencana penjualan dan volume produksi yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel rencana penjualan dan volume produksi per bulan dalam 8 bulan produksi pada CV Putra Mataram. Bulan Januari rencana penjualannya sebesar 1.634 dan volume produksinya sebanyak 1.707. Kemudian pada bulan Februari, rencana penjualannya sebesar 1.633. Rencana produksinya sebesar 1.500. Dan selanjutnya bisa dilihat di tabel ini. Sehingga jumlah rencana penjualan selama 8 bulan itu sebanyak 12.700 dan volume produksi juga sama sebanyak 12.621. Maka alokasi produksi ke 8 bulan pada CV Putra Mataram di atas disajikan dalam tabel di bawah ini. 3 bulan produksi dengan rencana penjualan sebanyak 4.900, persediaan akhirnya sebanyak 186, sehingga tingkat kebutuhannya sebanyak 5.086. Angka ini didapat dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Kemudian dikurangi persediaan awal sebanyak 379, sehingga volume produksi untuk 3 bulan produksi itu sebanyak 4.707. Kemudian 6 bulan produksi dengan rencana penjualan sebanyak 3.900 dan 3.900. Kemudian persediaan akhirnya sebanyak 786, sehingga tingkat kebutuhannya yaitu 4.686. Angka ini didapat dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Kemudian persediaan awalnya sebanyak 168, sehingga rencana produksinya sebanyak 4.500. Angka 4.500 ini didapat dari tingkat kebutuhan dikurangi persediaan awal.
Kemudian 8 bulan produksi, rencana penjualannya sebanyak 3.900 dengan persediaan akhirnya sebanyak 300, sehingga tingkat kebutuhannya sebanyak 4.200. 4.200 ini didapat dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Kemudian persediaan awal 8 bulan produksi sebanyak 786, sehingga volume produksi 8 bulan produksi sebanyak 3.414. Sehingga jumlah untuk rencana penjualan sebanyak 12.700, kemudian persediaan akhir sebanyak 300, tingkat kebutuhan sebanyak 13.000, dan persediaan awal sebanyak 379, dan volume produksi sebanyak 12.621. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menyusun anggaran biaya bahan baku dengan menghitung kebutuhan bahan baku per bulan yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Untuk 3 bulan produksi dengan volume produksi sebanyak 4.707, kemudian kebutuhan bahan baku sebanyak 235 kg, kemudian biaya bahan baku per kilonya itu sebanyak Rp45.000, sehingga jumlah untuk 3 bulan produksi itu sebanyak Rp10.575.000. Kemudian untuk 6 bulan produksi dengan volume produksi itu sebanyak 4.500, kebutuhan bahan bakunya sebanyak 229 kg, dan biaya bahan baku per kilonya itu Rp45.000, sehingga jumlah 6 bulan produksi itu sebanyak Rp10.125.000. Kemudian untuk 8 bulan produksi dengan rencana kemudian untuk 8 bulan produksi dengan volume produksinya itu sebanyak 3.414, kemudian kebutuhan bahan bakunya sebanyak 170 kg, kemudian biaya bahan baku per kilonya itu sebanyak 4.500, sehingga jumlah 8 bulan produksi itu sebanyak 7.609. Tahapan yang terakhir yaitu menyusun anggaran biaya pabrik dengan dasar perhitungannya, yaitu menggunakan alat produksi lainnya masih pembuatan. Hal tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini. Untuk biaya bahan penolong jumlahnya sebesar Rp7.648.000. Kemudian biaya alat produksi lainnya jumlahnya sebesar Rp11.983.000. Kemudian untuk biaya molding coklat, volumenya sebanyak 50 pieces, harga satuannya itu Rp400.000, sehingga jumlahnya sebesar Rp20 juta. Kemudian untuk biaya alat pengukur kadar air biji kakao, volumenya 1 unit, harga satuannya itu 5 juta, sehingga jumlahnya Rp5 juta. Kemudian untuk primer coklat, volumenya itu 1 unit, harga satuannya itu Rp13 juta, sehingga jumlahnya sebesar Rp13 juta. Kemudian untuk tempering, volumenya itu 1 unit, harga satuannya itu Rp27 juta, sehingga jumlahnya Rp27 juta. Kemudian untuk pembuatan kemasan kardus, volumenya sebanyak 22.000 lembar, kemudian harga satuannya itu Rp5.000, sehingga jumlahnya sebanyak Rp11 juta. Sehingga total anggaran biaya overhead pabrik pada CV Putra Mataram tahun 2019 sebanyak
Rp95.631.000. Kemudian untuk sehingga total anggaran biaya produksi CV Putra Mataram tahun 2019 yaitu biaya bahan baku produksinya itu sebanyak Rp28.350.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp53.600.000, kemudian biaya overhead pabrik sebanyak Rp95.630.000, sehingga total biaya anggaran produksi CV Putra Mataram tahun 2019 yaitu sebesar Rp177.981.000. Kemudian yang ke B yaitu prosedur penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram. Prosedur penyusunan anggaran biaya produksi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan biasanya diawali dengan rencana penjualan. Setelah itu, menyusun rencana produksi dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun anggaran biaya produksi yang meliputi anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh CV Putra Mataram. Berikut ini merupakan tahapan penyusunan anggaran biaya produksi yang diterapkan oleh CV Putra Mataram. Tahapan yang pertama yaitu CV Putra Mataram menyusun rencana luaran yang meliputi rencana produksi dan rencana penjualan. Rencana produksi dan penjualan ditentukan atas dasar permintaan konsumen dari coklat Macoa yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Untuk jumlah produksi 3 bulan produksi itu sebanyak 5.000 batang dengan harga per batangnya itu 10.500. Kemudian jumlah produksi untuk 6 bulan produksi jumlahnya sebesar 9.000 batang dengan harga per batangnya itu 10.500 rupiah. Kemudian jumlah produksi untuk 8 bulan produksi yaitu 13.000 batang dengan harga per batangnya itu 10.500. Kemudian rencana penjualan untuk 3 bulan produksi itu sebanyak 4.500 batang dengan harga per batangnya itu 15.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah penjualan untuk 6 bulan produksi itu sebesar 8.800 batang dengan harga per batangnya itu 15.000 rupiah. Kemudian jumlah penjualan untuk 8 bulan produksi yaitu sebanyak 12.700 batang dengan harga per batangnya itu sama seperti bulan-bulan berikutnya yaitu bulan-bulan sebelumnya yaitu 15.000 rupiah. Kemudian nilai penjualan untuk 3 bulan produksi yaitu sebanyak 73.500 rupiah. Kemudian nilai penjualan untuk 6 bulan produksi yaitu 132 juta rupiah, kemudian untuk 8 bulan produksi yaitu sebanyak 150.500 rupiah. Sehingga jumlah penjualan dan HPP untuk 3 bulan produksi itu sebanyak 51.450.000 rupiah, kemudian untuk 6 bulan produksi sebanyak 92.400.000 rupiah. Kemudian untuk 8 bulan produksi yaitu sebanyak 133.350.000 rupiah. Kemudian profit untuk 3 bulan produksi yaitu sebanyak 22.050.000 rupiah. Kemudian untuk 6 bulan produksi sebanyak 39.600.000 rupiah. Kemudian untuk 8 bulan produksi yaitu sebanyak 57.150.000 rupiah. Kemudian tahap kedua yaitu menyusun dan menguraikan RAB atau rencana anggaran biaya gabungan yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Untuk komponen anggaran yang pertama yaitu produksi dengan jumlah sebanyak 92 juta rupiah, persentasenya sebanyak 41%. Kemudian untuk promosi dan pemasaran sebanyak 91.195.000 rupiah dengan persentase sebanyak 40%. Kemudian untuk legalitas sebanyak 17.500
Rp100.000 dengan persentase sebanyak 8%. Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia, jumlahnya sebanyak Rp25 juta dengan persentase 11%. Sehingga total anggaran sebanyak Rp225.695.000 dengan persentase 100%. Kemudian untuk pendamping umum, jumlahnya sebesar Rp38.252.000 dengan persentase sebanyak 55%. Kemudian untuk pendamping produksi kosong, kemudian pendamping produksi dan pemasaran juga kosong, kemudian untuk pendamping legalitas sebanyak 4 juta dengan persentase 6%. Kemudian untuk pendamping dan pengembangan SDM sebanyak Rp27.800.000 dengan persentase 40%. Sehingga total anggarannya sebanyak Rp70.325.000 dengan persentase 100%. Kemudian rekapitulasi anggaran gabungan berdasarkan jenis biaya pada CV Putra Mataram tahun 2019 dengan komponen anggaran yang pertama gaji atau upah sebesar 16 juta dengan persentase 7%. Kemudian untuk perjalanan sebesar Rp50.520.000 dengan persentase 22%. Kemudian untuk barang atau jasa sebesar Rp160.250.000 dengan persentase 7%. Kemudian untuk bahan jumlahnya Rp1.075.000, persentasenya 0%. Kemudian untuk gaji atau sehingga total anggaran sebesar Rp225.695.000 dengan persentase 100%. Kemudian kemudian yang selanjutnya untuk gaji atau upah jumlahnya sebesar Rp24.400.000 dengan persentase 35%. Kemudian untuk perjalanan sebesar Rp16.550.000 dengan persentase 24%. Kemudian untuk barang dan jasa sebesar Rp19 juta dengan persentase 27%. Kemudian untuk bahan jumlahnya sebesar Rp10.375.000 dengan persentase 15%, sehingga total anggaran sebesar Rp70.325.000 dengan persentase 100%. Kemudian tahapan yang ketiga, uraian biaya bagian produksi. Dalam susunan RAB gabungan telah diuraikan biaya produksi seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Untuk kegiatan yang pertama yaitu tenaga produksi, kategori biaya gaji upah, volumenya sebanyak 8, unitnya OB, harga satuannya 2 juta sehingga jumlahnya 16 juta. Kemudian untuk molding coklat, kategorinya itu alat, volumenya 50, unitnya itu pieces, harga satuannya itu Rp400.000 sehingga jumlahnya 20 juta rupiah. Kemudian untuk alat pengukur kadar air biji kakao, kategori biaya yaitu alat, volumenya 1, unitnya itu unit, kemudian harga satuannya itu 5 juta sehingga jumlahnya 5 juta. Kemudian untuk primer coklat itu kategori biaya alat, volume 1, unit, kemudian harga satuannya itu 13 juta sehingga jumlahnya 13 juta. Kemudian untuk tempering, kategori biayanya itu alat, volumenya itu 1, unit, kemudian harga satuannya itu 27 juta sehingga jumlahnya 27 juta rupiah. Kemudian untuk pembuatan kemasan kardus, kategori biayanya itu barang, volumenya 22.000,
unitnya itu lembar, harga satuannya itu 5.000 sehingga jumlahnya 11 juta rupiah. Sehingga total biaya bagian produksi CV Putra Mataram tahun 2019 sebanyak 92 juta rupiah. Selanjutnya ada pembahasan prosedur penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram dengan langkah awal menentukan rencana produksi dengan pertimbangan data penjualan dan data produksi tahun 2018. Selanjutnya, menyusun rencana penjualan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan tabel yang menjelaskan prosedur penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram sekaligus perbandingan dengan kajian teori akuntansi, yaitu perbandingan prosedur penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram dengan kajian teori. Nomor 1, komponen penyusunan rencana produksi. Menurut kajian teori, rencana produksi disusun dengan cara menambahkan antara anggaran penjualan dalam unit dengan unit persediaan akhir produksi selesai yang diinginkan kemudian dikurangi unit persediaan awal produk selesai. Menurut CV Putra Mataram, rencana produksi dengan cara mematok dan menghitung persentase berdasarkan kebutuhan produksi. Keterangan belum selesai. Yang kedua, komponen penyusunan rencana penjualan. Menurut kajian teori, rencana penjualan ditentukan dengan cara mengalihkan harga jual per unit dengan penjualan dalam unit yang diharapkan. Menurut CV Putra Mataram, rencana penjualan ditentukan dengan cara mengalihkan harga jual per unit dengan penjualan unit yang diharapkan. Keterangan sesuai. Yang ketiga, komponen penyusunan anggaran biaya bahan baku. Menurut kajian teori, anggaran biaya bahan baku dilakukan dengan cara mengalihkan kuantitas bahan baku per unit yang dianggarkan. Menurut CV Putra Mataram, perusahaan tidak menyusun anggaran biaya bahan baku secara rinci. Keterangan belum sesuai. Berdasarkan perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur atau tahap penyusunan anggaran biaya produksi yang dilakukan oleh CV Putra Mataram belum sesuai dengan prosedur penyusunan anggaran biaya produksi menurut kajian teori. Hal ini dikarenakan langkah awal yang digunakan perusahaan dalam menyusun anggaran biaya produksi adalah menyusun rencana produksi dan selanjutnya rencana penjualan. Hal ini bertolak belakang dengan kajian teori, yaitu menyusun rencana penjualan terlebih dahulu, kemudian menyusun rencana produksi. Dengan demikian, hal ini belum dapat menjamin terkendalinya biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Hal itu disebabkan karena tidak disusunnya rencana secara rinci biaya produksi yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sehingga dapat memunculkan biaya yang tidak terduga. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram belum sesuai dengan penyusunan anggaran biaya produksi kajian teori. Hal ini dapat dilihat dari langkah penyusunan anggaran biaya produksi yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu menyusun rencana produksi terlebih dahulu dan selanjutnya menyusun rencana penjualan. Selain itu, perusahaan tidak menyusun anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik secara rinci. Ketidaksesuaian dan belum diterapkannya teori tersebut dikarenakan sumber daya manusia dalam bidang keuangan, ekonomi atau akuntansi sebagai pegawai tetap belum ada. Dengan demikian, hal ini belum menjamin terkendalinya biaya produksi di CV Putra Mataram karena biaya-biaya produksi yang tak terduga dapat muncul pada saat proses produksi berjalan.
kelebihan. Kelebihan dalam penelitian ini adalah keterangan yang diberikan lengkap dan cukup ringkas, sehingga dapat memahami maksud dari rincian macam-macam urutan yang diberikan dalam penyusunan anggaran biaya produksi, sehingga alat pengendalian internal. Selain itu, bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti oleh para pembaca. Yang terakhir, kekurangan. Kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan data yang diperoleh dari perusahaan saja. Sebaiknya, peneliti juga mempertimbangkan data atau informasi mengenai perusahaan tersebut dari sumber lain yang terpercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.